Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu siswa mengetahui pengertian teks eksplanasi dan cara membuat ringkasan dan kesimpulan. Kita langsung ke materi. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks di atas, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang-ulang adalah kalor dan suhu. Maka kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Berdasarkan teks di atas, kamu juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaan. Misalnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Yang kedua, kapan kalor dapat berpindah? Kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Selanjutnya, membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. Yang keempat, setelah itu rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ringkasan adalah bagian-bagian tertentu dari suatu pembahasan. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah inti dari suatu pembahasan. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu?
Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menggunakan termometer dengan satuan Celcius. Contoh ringkasan dan kesimpulan sesuai teks di atas adalah sebagai berikut. Ringkasan. Pertama, ringkasan. Ringkasan yaitu kita harus menggunakan kata baku atau bahasa kita sendiri. Maka kita bisa merubah susunannya seperti ini. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, contoh ringkasan yaitu kalimatnya mudah dipahami karena kita membuat sendiri. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari teks di atas yaitu jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Oke? Sudah tahu bukan perbedaan antara ringkasan dan kesimpulan? Kita lanjut. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut. Kita akan membuat kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Kesimpulannya bahwa panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Oke, ya? Paham? Oke, selanjutnya kesimpulan dari tiga pernyataan. Pernyataan yang pertama, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Maka kesimpulan dari ketiga pernyataan di atas yaitu dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Itu tadi adalah contoh membuat kesimpulan dari beberapa pernyataan. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Yang keempat, ringkasan adalah bagian-bagian tertentu dari suatu pembahasan. Yang kelima, kesimpulan adalah inti dari suatu pembahasan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.